Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, MPN 1301111900032 dari tutor 21. Di sini saya akan memperagakan mengenai history taking dan juga physical examination pada diabetes mellitus. Halo, selamat siang Ibu. Siang, Dok. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu supaya saya dapat mengidentifikasi Ibu sakitnya apa, kemudian untuk menentukan pengobatan agar bisa lebih tepat lagi. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya, oke, baik. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Ella Sophia. Ibu Ella usianya berapa tahun? 54. Sekarang masih bekerja atau tidak? Masih Kerjanya apa ya, Bu? dagang di sekolah. Di sekolah. Ibu Ella tinggalnya di mana sekarang? Di Ciamis. Amis. Pendidikan terakhir Ibu? SD. Ibu Ella datang ke klinik hari ini ada keluhan apa ya, Bu? Ini berat badan makin turun. Awalnya pernah ditimbang nggak, Bu? Pernah Awalnya berapa? 60 kilo. Kalau sekarang? 56. Kalau boleh tahu yang 60 kilo itu kapan ya, Bu, ditimbangnya? Ada sebulan yang lalu lah. Berarti selama sebulan ini Bu Ella telah mengalami penurunan berat badan sebesar 4 kilo ya, Bu? Iya, Dok. Selain itu ada keluhan lain nggak, Bu? Ada. Apa, Bu? Ini lemas itu. Kalau nafsu makannya gimana? Nafsu makannya biasa. Makin banyak nggak makannya? Banyak ya. Berarti anehnya nafsu makannya makin banyak tapi berat badan malah jadi turun ya, Bu? Iya, Dok. Ada keluhan lain nggak, Bu? Ada. Apa itu? Sering kesemutan kaki. Kesemutannya dari kapan, Bu? Kira-kira ada sebulan yang lalu lah. Oh, berarti keluhan-keluhan tadi berbarengan ya, Bu, Iya. dari sebulan yang lalu? Iya, Dok. Tadi Ibu kan bilang makannya itu jadi lebih banyak. Iya. Jadi gampang haus nggak, Bu? Iya, gampang haus. Dalam sehari biasanya kira-kira minumnya berapa banyak? Ada 3 botol yang besar. Berpengaruh nggak sama buang air kecil Ibu? Iya, berpengaruh. Jadi sering gitu ya? Iya, sering. Kalau malam-malam itu suka kebangun nggak, pengen ke toilet gitu? Iya, sering kebangun. Selain kesemutan, ada keluhan lain nggak, Bu, di area kaki? Mungkin ada rasa nyeri, Bu? Ada. Kalau gatal-gatal di kulit? Ada. Rasa panas seperti terbakar ada nggak, Bu? Ada. Kalau Ibu punya luka yang sulit sembuh nggak, Bu? Nggak ada. Tidak. Kalau di bagian mata, Ibu mengalami gangguan nggak? Contohnya pandangan menjadi kabur, ada nggak, Bu? Tidak ada. Ada aktivitas yang memperberat keluhan Ibu nggak, Bu? Contohnya ketika Ibu melakukan aktivitas tertentu, Ibu merasa sangat capek, ataupun saat istirahat pun Ibu merasa capek, ada nggak, Bu? Ada. Contohnya seperti apa, Bu? Gampang ini capek sama ngantuk. Berarti saat melakukan aktivitas ringan pun jadi mudah ngantuk, mudah capek ya, Bu? Iya. Ibu sebelumnya punya riwayat penyakit sesuatu nggak, Bu, sehingga berat badan Ibu turun drastis? Enggak. Ibu punya riwayat kencing manis? Enggak. Hipertensi? Enggak. Sakit jantung? Tidak. Kalau kolesterol tinggi? Enggak. Sakit ginjal? Enggak. Baik. Keluhan ini tuh pertama kali Ibu rasakan atau memang sebelumnya juga pernah merasakan keluhan ini? Pertama kali. Pertama kali. Ibu sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit, Bu? Enggak. Kalau di keluarga sendiri ada yang punya penyakit kencing manis nggak, Bu? Ada. Siapanya? Kakek. Kakek. Kalau sakit jantung di keluarga Ibu ada nggak, Bu? Enggak ada. Hipertensi? Enggak. Kolesterol tinggi? Enggak ada. Sakit ginjal? Enggak. Berarti hanya kencing manis aja ya, Bu, kakeknya? Iya. Sebelum kesini Ibu sedang mengonsumsi obat sesuatu nggak, Bu? Enggak. Kalau obat-obat rutin ada yang sedang dikonsumsi nggak, Bu? Enggak. Ibu makannya gimana, Bu? Biasa. Sehari biasanya berapa kali, Bu, 3 makannya? kali. Kalau jumlahnya segimana ya, Bu? Sepiring biasa. Sepiring. Dalam sepiring itu biasanya isinya apa aja ya, Bu? Tempe, ada tahu, ayam. Kalau nasinya lebih banyak atau lebih sedikit dari sebelumnya? Lebih banyak.
kadang-kadang sayuran. Kalau sayuran itu dalam seminggu biasanya mengonsumsinya berapa kali? Ada 3 kali. Kalau buah-buahan sering nggak, Bu? Enggak sih, nggak sering. Ibu suka ngemil nggak, Bu? Suka. Kalau boleh tahu ngemil apa ya, Bu? Gorengan, goreng-goreng. Paling sering goreng-goreng gitu ya. Goreng-goreng. Ibu dalam seminggu biasanya berolahraga berapa kali, Bu? 1 kali. Tadi kan Ibu bilang kerjanya dagang ya, Bu, di Iya, sekolah. iya. Nah, dari rumah ke sekolah itu jalan kaki atau naik motor, Bu? Jalan kaki, udah dekat kan. Baik, Bu, mungkin untuk pertanyaannya sudah selesai. Nanti kita akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya, Bu. Iya. Silahkan, mari. Halo, selamat siang, Ibu. Siang, Dok. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Baik, Ibu Ella, setelah kita tadi melakukan sesi tanya jawab dan Ibu juga telah mengetahui bahwa Ibu memiliki resiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus. Mungkin Ibu juga sudah tahu bahwa penyakit diabetes mellitus ini dia bisa memberikan atau menimbulkan beberapa komplikasi. Salah satunya komplikasi di sistem saraf, yaitu bisa menimbulkan neuropati. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Tujuannya adalah untuk menilai bagian-bagian dari tubuh Ibu yang mungkin sudah terganggu sistem sarafnya. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, namun hal ini harus dilakukan ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Dok. Baik, mari, Bu. Langkah pertama yang akan dilakukan dalam pemeriksaan fisik ini adalah pengukuran antropometri, mulai dari berat badan, tinggi badan, BMI, dan juga lingkar pinggang. Baik, Bu, untuk yang pertama kita akan melakukan pengukuran berat badan terlebih dahulu. Ibu silahkan untuk naik ke timbangannya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya, Bu. Ibu silahkan berdiri di bawah mikrotoisnya. Bisa geser sedikit, Bu, sebelah sini. Lagi, sedikit lagi. Oke. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mengukur lingkar pinggang Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dari pasien. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu silakan untuk berbaring. Maaf ya, Bu. Baik, Ibu, pemeriksaan tekanan darahnya telah selesai dilakukan. Didapatkan tekanan darah Ibu adalah 120/80. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kulit ketiak dari pasien untuk melihat
apakah terdapat akanthosis nigricans atau tidak, atau terdapat kulit yang menghitam ataupun tidak. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kulit ketiak Ibu. Mohon maaf ya Bu, Ibu boleh angkat terlebih dahulu ketiaknya. Dan didapatkan bahwa dari ketiak pasien tidak terdapat akanthosis nigricans. Kemudian setelah itu saya akan melihat bagian-bagian tubuh dari pasien yang biasa dilakukan injeksi insulin, yaitu di bagian lengan, kemudian di bagian paha dan juga di perut, untuk melihat apakah terdapat lipodistrofi atau tidak. Selanjutnya di sini saya akan menginspeksi secara visual kedua kaki dari pasien untuk menilai integritas kulit dari kakinya, kemudian melihat apakah terdapat deformitas atau ulcer, dan juga untuk melihat apakah terdapat pembentukan halus atau tidak. Maaf ya Bu. Dan didapatkan bahwa pada kedua kaki pasien tidak terdapat ulcer. Setelah itu, saya akan melakukan pulsasi pada bagian dorsalis pedis dan juga posterior tibialis dari kedua kaki pasien untuk melihat apakah pulsasi dari kanan dan juga kirinya sama atau tidak. Mohon maaf ya Bu. Dan didapatkan bahwa pulsasi dari kedua kaki pasien, baik kanan maupun kiri, pulsasinya sama. Setelah itu, saya akan memberikan air dingin pada kedua kaki pasien untuk menilai apakah pasien mampu membedakan antara suhu panas ataupun suhu dingin. Baik Bu, di sini saya akan menempelkan botol yang berisi air dingin pada kedua kaki Ibu. Nanti kalau misalkan Ibu merasa dingin atau panas, bilang ya Bu. Kalau di sini Bu, panas atau dingin? Dingin. Kalau di sini? Dingin. Baik, pasien masih mampu merasakan dingin dari air dinginnya, berarti masih bagus dalam mengenali suhu. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan neurological examination kepada pasien. Di sini saya menggunakan tuning fork 128 Hz, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui pasien mampu mengenali atau merasakan vibrasi dari tuning fork tersebut ataupun tidak. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada Ibu dengan menggunakan tuning fork yang akan digetarkan terlebih dahulu. Ibu bisa memejamkan mata terlebih dahulu. Nanti apabila Ibu bisa merasakan getarannya, Ibu bilang ya. Di sini Ibu, kerasa nggak? Kerasa. Kalau di sini? Kerasa. Kalau di sini? Kerasa. Oke. Di sini Bu? Kerasa. Di sini? Kerasa. Nih, tinggal sebelah lagi ya Bu. Di sini? Kerasa. Di sini? Kerasa. Oke. Di sini? Kerasa. Oke. Di sini Bu? Kerasa. Sekali lagi. Di sini? Kerasa. Selain menggunakan tuning fork, di sini juga saya menggunakan monofilamen atau filamen halus yang sama akan diarahkan kepada titik-titik tertentu di bagian kedua kaki pasien. Baik Ibu, di sini saya akan menggunakan monofilamen atau filamen halus. Seperti tadi, saya akan mengarahkannya pada titik-titik tertentu di bagian kaki Ibu. Ibu bisa memejamkan mata. Nanti kalau Ibu kerasa bisa bilang ya Bu. Iya. Kalau di sini Bu, kerasa nggak? Kerasa. Di sini? Kerasa. Di sini? Kerasa. Kalau di sini? Kerasa. Di sini? Kerasa. Kalau di sini? Kerasa. Di sini? Kerasa. Di sini Bu? Kerasa. Di sini? Kerasa. Di sini? Kerasa. Baik, pemeriksaan telah selesai dilakukan.
Baik Ibu, alhamdulillah serangkaian pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Alhamdulillah juga saraf-saraf di bagian tubuh Ibu masih berfungsi ya Bu, berdasarkan tadi pemeriksaan neurologisnya. Sekarang Ibu tinggal atur pola hidup saja, jaga kesehatan, karena seperti yang telah diketahui bahwa Ibu memiliki resiko terkena diabetes mellitus gitu. Dan supaya mencegah timbulnya komplikasi-komplikasi yang lain, Ibu tinggal menjaga pola hidupnya saja, ya Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Sekian demonstrasi mengenai history taking dan juga physical examination pada pasien diabetes mellitus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.